Monggo bagi para peserta yang akan bertanya, silakan raise hand di bawah itu ada menunya. Yang pertama adalah abang kita yaitu bentar. Abang Lestanta Budiman atau Bang Lobo. Monggo Bang Lobo bisa di-unmute dulu. Oke, siap. Monggo Baik, pertanyaan singkat saja, Bang. Siap. terima kasih. Sampai ketemu lagi nih Gus Soleh, Mas Hasim juga Mas Ya, Mas Lobo ya. Sehat ya. Alhamdulillah ini masih di rumah sakit tapi menarik sekali ini untuk tetap diikuti kegiatannya. Pertanyaan saya Semoga cepat sederhana. sembuh. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana untuk Mas Sofyan dan Mas Nasir. Apakah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa, yang kita lihat juga bukan hanya itu saja ya, dalam konteks politik mahasiswa banyak bergerak dengan mengatasnamakan agama, dan kemudian kita lihat kejadian yang baru saja terjadi di Solo, pengerusakan terhadap makam-makam, yang jelas itu dilakukan oleh anak-anak yang masih usia dini ya, 9 sampai 12 tahun, karena diajarkan oleh gurunya. Nah, pertanyaan saya, apakah kelompok-kelompok ini, ya kelompok-kelompok tanda kutip ya, kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan menjadi negara Islam itu berperan dalam konteks-konteks kerancuan negara di Indonesia ini? Yang pertanyaan kedua adalah, bagaimana sebenarnya sikap pemerintah menurut Mas Nasir maupun Mas Sofyan menghadapi ustadz-ustadz yang sangat-sangat banyak ada di medsos dengan menyampaikan statement-statement yang tanda kutip itu bisa membantu, itu bisa menumbuhkan rasa sentimen kepada negara. Padahal salah satunya adalah bagaimana kita bisa patuh kepada negara. Nah, itu dua pertanyaan itu saja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Saya langsung jawab ya Pak ya. Ya, oke. Moderator. Kalau ditampung dulu gimana, Ustaz? Saya nggak mencatat. Oh ya, saya boleh. Mencatat. Siap, monggo, Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Lobo. Satu, pertanyaan pertama. Ya. Kasus yang disebut oleh Pak Lobo itu dua kasus tersebut, baik mahasiswa dan juga yang di sana, tidak ada dari kelompok yang ingin menegakkan negara terlibat. Seperti contoh JI atau JAD ataupun NII, tidak ya. Tetapi ya dari kalangan mahasiswa kita melihat mereka terpapar untuk menggunakan agama, untuk menggunakan isu agama. Menggunakan isu agama sekarang ini sangat seksi ya, untuk membangkitkan kemarahan, untuk membangkitkan rasa permusuhan ya. Jadi isu agama itu yang sering dipakai ya selama ini ya. Kemudian yang kedua yang terjadi di Solo itu dari kelompok yang berpaham Wahabi, yang menganggap bahwa ya yang memakai tempat-tempat meninggikan tempat kuburan itu sebagai bid'ah, tidak baik, anti kepada agama yang lain, itu ada unsur paham Wahabi, wallahu a'lam ya gitu. Jadi tidak ada dari kelompok yang kita tahu ingin menegakkan negara terlibat, tidak. Ya, cukup tuh. Ya, siap. Udah jelas ya mungkin Pak Lobo ya, tadi disampaikan jawabannya oleh Ustadz Nasir Abbas. Terus yang kedua apa sikap pemerintah ya? Sikap pemerintah ya, terhadap bagaimana sikap pemerintah menghadapi ustadz-ustadz di medsos? Iya. Kita melihat selama ini ya sudah ada undang-undang yaitu ujaran kebencian, undang-undang yang IT lah, ITE ya, undang-undang ITE. Itu sudah cukup tegas dalam menindak siapa saja yang menggunakan ujaran kebencian dalam statement, ceramah dan lain-lain. Terus ya kita melihat juga ada upaya ataupun insya Allah ada usaha untuk memberikan sertifikat kepada para ustadz-ustadz ini.
Jika ustadz tersebut tidak memiliki sertifikat, maka dia tidak bisa berdakwah ataupun berbicara. Ya, itu juga suatu langkah yang baik. Ya, semoga kita berharap itu berhasil diterapkan. Ya, dan itu suatu hal yang sangat baik. Sehingga kita bisa terhindar orang-orang yang hanya belajar lewat media sosial, terus dia bersikap lagak seperti seorang ustadz. Ya, dengan ilmu yang dangkal itu sangat berbahaya. Ya, itu saya lihat yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Udah mungkin cukup ya Ustaz Pak Lobo ya. Sofyan itu nggak ada ya? Ustaz Sofyan saya lihat udah meninggalkan tempat. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa lah. Atau mungkin kita lanjut diskusi kembali ya Ustaz Nasir ya. Yap, lanjut. Oke, monggo bagi yang ingin bertanya, ini ada yang sudah angkat tangan yaitu Gus Muhammad Arif. Monggo Gus Arif bisa di unmute. Oke, siap. Terima kasih Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Gus Soleh MZ selaku inisiator Agama Cinta. Gus Nurul sendiri yang saya hormati, Habib Ja'far dan seluruh guru yang ada di Agama Cinta, yang saya hormati terutama narasumber, seluruh audien yang saat ini masih dengan serius menyimak acara ini. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa kajian hari ini sangat menarik dan melihat dari beberapa pemateri, saya melihat misalkan pemateri yang terkait tadi tentang terorisme misalkan, yang disebut juga mantan. Kalau melihat beliaunya saya kok nggak ada bekas sama sekali kalau bekas atau mantan teroris itu. Melihat dari itu saya agak secara sistematika pemikiran saya masih belum menemukan substansi apa yang sebenarnya yang dikejar oleh konsep-konsep teroris atau terorisme itu yang bisa memasuki ranah pemikiran, ranah keyakinan, bahkan ranah tindakan oleh para penganutnya. Dari sisi politik misalkan, kalau dia melakukan atau ikut pada mungkin pimpinan teroris itu apa diberikan sebuah kedudukan apa yang jelas? Saya kira juga nggak ada. Dari sisi ekonomi, kalau misalkan dia melakukan doktrin yang disampaikan oleh pimpinan teroris itu juga dapat apa? Yang saya tahu mereka melakukan perbuatan yang mungkin seperti bom bunuh diri. Ini logika kita hanya berpikir itu kan merugikan dia sendiri sebenarnya. Dari sisi misalkan jihad yang mana? Jihad yang mungkin kita tahu di hari ini jihad apa yang saya kira yang diajarkan mereka itu yang secara logika bisa diterima. Jihad dari jihad yang mencari ilmu, menjadikan orang itu banyak ilmu, bermanfaat, dan jihad kemanusiaan saya kira itu. Yang mestinya kalau itu dipikir secara logika yang sehat. Tapi realitasnya banyak pengikut juga ternyata yang di teroris itu atau terorisme itu. Mohon maaf karena saya juga menyimak beberapa peristiwa yang terjadi. Saya kira kita semua juga begitu. Untuk itu saya ingin bertanya kepada narasumber, substansi apa sebenarnya yang disampaikan, didoktrinkan kepada masyarakat, sehingga mereka itu bisa ikut, bahkan mengikuti seluruh perintah yang diberikan, didoktrinkan oleh orang-orang yang memberikan ide-ide terorisme tersebut.
Kalau kita lihat terhadap negara, ya negara kita sudah Pancasila ini saya kira juga menunjukkan secara kemanusiaan tidak ada yang katakanlah merugikan masyarakat secara kemanusiaan. Kalau mungkin kita kurang sejahtera, kurang ini dan kurang itu jalan tempuhnya adalah berusaha. Bukan saya katakan langkah-langkah yang konyol seperti masuk di kelompok terorisme atau teroris. Nah, ini saya melihat ada sebuah kekuatan yang sebenarnya dibentuk kelompok tertentu dalam rangka sebenarnya sentralitasnya itu di mereka, bukan pada masyarakat yang ikut teroris atau jadi teroris atau terorisme, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini kok mau mereka ini, kok mau? Saya katakan dari mana melihatnya itu, dari mana mengkajinya, sehingga mereka mau dengan saya katakan berkorban seluruhnya apa yang dia miliki, bahkan meninggalkan anak istri, mengorbankan anak istri bahkan. Ini menurut saya ada faktor X yang tidak diungkap menurut saya, dan itu ada rahasia-rahasia yang sebenarnya menjerumuskan. Kalau itu tidak menjerumuskan, saya kira mesti diungkap untuk dipelajari orang banyak. Kalau itu memang arahnya kepada mungkin jihad misalkan. Yang saya lihat kedua berikutnya adalah pendidikan yang dia terima itu pendidikan yang tidak paripurna, baik itu agama, pendidikan di lembaga formal, ataupun materi yang disampaikan, yang disebut para ustadz, yang disampaikan kepada para pengikutnya. Yang ada di Indonesia misalkan yang kita tahu kelompoknya Ustadz Abu Bakar Basir misalkan. Ini sebuah lembaga pendidikan atau pesantren yang sangat tertutup di Solo itu. Tertutup untuk orang-orang yang memang tidak sepaham dengan dia. Ini kan ada hal yang miss saya kira. Hal yang salah, yang nggak pas. Sehingga kenapa masyarakat tidak melihat itu secara realitas. Kok ikutnya secara hanya doktrinal, hanya semacam semacam wawasan yang sepihak, tidak dibuka secara fair, sehingga akan tahu kanan kiri, akan tahu baik jeleknya, atas bawah dan seterusnya. Nah, ini saya mohon bisa dijelaskan oleh para narasumber yang sudah mungkin mengalami hal itu, dan saya sangat bergembira, sangat bersyukur, karena saya tidak melihat bekas apapun yang terkait dengan teroris yang disampaikan oleh para narasumber, dan wajah-wajahnya adalah wajah-wajah orang yang mutakin semua yang tadi menyampaikan materi itu. Nah, itu luar biasa, saya sangat senang sekali dan bahagia. Mudah-mudahan yang lain nanti juga begitu, bisa mengajak teman-teman yang seperti itu sehingga kembali kepada NKRI. Nah, itu saya kaitkan saya sendiri terus terang. Saya yang di Banser itu ya, mohon maaf, kita itu berangkat dari pelatihan paling bawah, paling dasar itu biaya sendiri. Membeli seragam dan sebagainya biaya sendiri, itu tidak ada niat untuk apa-apa lah. Yang ke teroris ini kok bisa, itu niatnya seperti apa? Ini saya bingung, terus terang saya belum masuk akal seperti itu. Mohon maaf Ustaz, saya ingin ada penjelasan nanti. Terima kasih Mas Nurul, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Arif yang telah menyampaikannya. Monggo Ustaz Nasir. Ustaz Nasir tadi ada pertanyaannya, substansinya. Kemudian ada hal yang menarik nih Ustaz, tentang tadi ada bom bunuh diri tersebut. Itu saya juga agak penasaran. Terima kasih. Baik. Ada yang penasaran apakah pada saat waktu itu Ustadz kan istilahnya duel lah, tatapan nih dengan polisi. Mohon maaf nih Ustadz, apakah Ustadz ada niat, wah kayaknya bunuh diri aja atau gimana kita mungkin Ustadz, mohon maaf. Baik. Begini, terima kasih Gus Muhammad atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saya itu memberi paparan di sini bukan tentang apa motivasi mereka melakukan aksi. Dan juga bukan tentang asal-usul dari aksi terorisme. Judul yang saya diberikan ini untuk memberi paparan adalah cara jitu mencegah mantan teroris. Nah itu, makanya paparan yang saya berikan adalah paparan kepada bagaimana kita menghadapi mereka. Ya begitu. Nah,
dengan pertanyaan Gus Muhammad ini, mari saya jelaskan. Ya, semoga dengan waktu yang singkat ini bisa dipahami. Jadi substansinya kalau misal begini, dulu pada tahun 1949 ada seorang yang bernama Kartosuwiryo. Pastinya itu tidak asing bagi kita semua. SM Kartosuwiryo membentuk negara Islam, tepatnya tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ya Indonesia harus ada negara Islam. Tapi kemudian tahun 1962 diberantas pada zaman pemerintahan Soekarno. 62, kemudian ditangkaplah Kartosuwiryo. Nah, jadi jika ingin kita pahami, ini semua berangkat dari sejarah masa lalu di Indonesia. Maaf, saya asli anak Singapura, WN Singapura. Kemudian besar di Malaysia, WN Malaysia. Tetapi saya direkrut sama orang Indonesia, yaitu Ustadz Abu Bakar Bashir, dalam rangka untuk menegakkan negara di Indonesia. Saat itu umur saya 16 tahun. Umur saya 18 tahun, Ustadz Abu Bakar Bashir mengirim saya ke Afghanistan. Apa tujuan orang-orang NII? Nah, ini Ustadz Abu Bakar Bashir saat itu adalah NII. Ya, mereka mengirim ke Afghanistan dengan tujuan mempersiapkan kekuatan, dibawa kembali ke Indonesia, menyusun kekuatan dalam rangka mengembalikan negara Islam Indonesia. Itu tujuannya. Saya sempat bertanya, apa hubungannya saya ini dengan Indonesia? Tapi Ustaz Abu Bakar Bashir menjelaskan bahwa menegakkan negara di Indonesia adalah fardhu ain. Mengembalikan negara Islam yang pernah ada di Indonesia yang dibentuk oleh Kartosuwiryo adalah fardhu ain. Jika fardhu ain itu tidak bisa atau tidak mampu dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, maka kewajiban itu melebar ke umat Islam di sekitarnya, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, itulah yang dijelaskan kepada saya. Ya, baik. Soal negara Islam, tadi Gus Muhammad bilang bahwa kita menerima Indonesia ini secara kemanusiaan, tidak melanggar dan lain-lain, benar. Ketika waktu jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, para ulama berbeda pendapat. Masalah tentang apakah wajib mengembalikan khilafah atau tidak. Maka sebagian ulama berpendapat wajib mengembalikan khilafah. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib mengembalikan khilafah. Pada saat itu, saya mendapat pemahaman dari pihak yang mengatakan wajib mengembalikan khilafah. Jadi orang-orang yang berjuang atas nama Islam, ingin menegakkan negara Islam, berpegang kepada pendapat para ulama yang mengatakan wajib mengembalikan khilafah. Ya, termasuk dari kelompok HTI, yaitu Syekh Nabhani, ya, kemudian ada orang-orang dari Timur Tengah semua di masjid, di mana-mana di Timur Tengah sana, di antara mereka ada yang berpendapat harus mengembalikan khilafah Utsmaniyah dan ada yang tidak, begitu. Nah, NII ini berpendapat harus menegakkan negara Islam. Ya, kemudian walaupun sudah diberantas pada tahun 62, para pengikutnya tetap ingin mengembalikan, melanjutkan dan meyakini bahwa wajib itu menjadi beban tanggung jawab mereka hidup dan memiliki hidup di bawah negara Islam dan memiliki ya negara Islam. Ya, mereka anggap bahwa ini adalah perjuangan umat Islam. Nah, jadi itu tujuan sebenarnya. Nah, dalam rangka untuk menegakkan negara ini, berbagai macam kegiatan yang dilakukan, ya persiapan-persiapan yang mereka lakukan, baik persiapan dalam kegiatan dakwahnya, kegiatan tarbiyahnya, salah satunya yaitu seperti Pondok Meruki yang tadi disebut oleh Gus Muhammad. Banyak lagi pesantren-pesantren yang lain. Jadi kalau mau dilihat wajah-wajah ini tidak seperti wajah teroris, ya di Timur Tengah juga pakai seperti jubah, cadar dan lain-lain, ya mereka tidak tampang seperti yang terlihat orang-orang yang sangar, ya begitu.
Saya ini karena dalam seminar Gus Soleh ini kemudian saya pakai peci, begitu ya. Dalam tempat lain saya bisa berpakaian lain, ya begitulah. Nah, ini karena saya menghormati. Nah, saya dilatih, saya orang yang terlatih, Gus Muhammad. 6 tahun saya di Afghanistan. Umur saya 18 tahun saya mendapatkan pendidikan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Saya tentara. Lulus tahun 90 dan saya mendapatkan 2. Ya, karena saya kemudian berpindah ke Filipina, pangkat saya tidak naik, tetapi jabatan saya terus naik. Ya begitu. Intinya bahwa saya mendapatkan pendidikan militer dan saya seorang perwira tentara. Kemudian lulus tahun 90, saya menjadi instruktur militer di Akademi Militer itu. Saya melatih banyak orang selama 3 tahun. Jadi jika saya kemudian ingin melakukan aksi militer, maka saya akan merencanakan strategis militer. Jika saya ingin berdakwah, saya akan merubah penampilan saya sebagai seorang ustaz. Saya bisa berbahasa Arab, saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa berbahasa Tagalog jika di Filipina. Ketika di Afghanistan saya bisa berbahasa Parsi dan juga Pashto. Ya, di sini ya saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Jawa, ya begitu. Apalagi bahasa Indonesia, hanya beda tipis saja dengan bahasa Melayu. Dulu saya punya 4 paspor dari 3 negara. Jadi itu semua adalah kisah lalu saya yang mungkin Gus Muhammad belum tahu, tetapi ketika melihat penampilan ini, ya saya harus menghormati acara agama cinta dan saya harus berpenampilan layaknya, ya menghormati ya acara agama cinta ini begitu. Nah, tapi kalau misal di acara tempat pelatihan, ya pastinya saya akan berubah penampilan. Nah, jadi substansinya apa? Mendapatkan kekuasaan. Walaupun dirinya tidak berkuasa. Begitu. Mau merubah sistem yang ada. Ya, lihat peristiwa pertumpahan darah yang pertama dalam Islam, yaitu perang Siffin dan perang Jamal yang dikisahkan oleh Habib Ja'far tadi itu. Ya, bagaimana? Ya, karena ingin merebut khilafah, terjadilah pertumpahan darah. Begitu terusnya dan begitu terusnya pada zaman kekhalifahan. Begitu juga yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, mau di Afghanistan, di Syria, di Filipina, dan di belahan dunia yang lain, ya, adalah untuk mendapatkan kekuasaan, begitu. Taliban untuk mendapatkan kekuasaan, di Syria mendapatkan kekuasaan, ISIS juga seperti itu. Di Indonesia begitu juga ia mendapatkan kekuasaan. Maka kalau kita lihat fenomena di Indonesia, ada kelompok yang terstruktural seperti kelompok JAD, kelompok NII, kelompok JI, kelompok NII. Sementara ada kelompok lain yang tidak terstruktural seperti kelompok JAD, MIT, ya, dan kelompok-kelompok sel-sel yang lain. Nah, kelompok yang terstruktural seperti kelompok JI, mereka punya strategis jangka panjang. Strategis jangka panjang. Ya, oleh karena itu dalam mencapai strategis jangka panjang ini, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menggalang masyarakat, itu paling utama. Dalam menggalang masyarakat, karena dalam membentuk sebuah negara ada 3 hal yang harus dipersiapkan. 1, kekuatan masyarakat yang mendukung. 2, ya, kekuatan wilayah yang dikuasai. 3, kekuatan militer yang dimiliki untuk mempertahankan wilayah tersebut. Jadi tahap pertama yang dilakukan sekarang ini adalah menggalang masyarakat. Begitu. Membuat masyarakat menjadi simpati, menjadi mendukung, menjadi setuju. Ya, proses itu masih proses seperti itu, baik JI, NII, HTI, itu semua masih proses penggalang masyarakat. Mempengaruhi masyarakat untuk setuju dengan konsep negara Islam, setuju dengan konsep khilafah, setuju bahwa pemerintah Indonesia ini tidak baik, ya. Jadi masyarakat digalang hal tersebut, ya. Secara tidak langsung pelan-pelan mereka mulai menguasai. Mereka menguasai musola, mereka menguasai masjid, mereka menguasai sekolah, mereka menguasai fakultas dan macam-macam lagi. Ya begitu. Itu penguasaan-penguasaan. Kalau wilayah seperti mereka menguasai seperti di Poso, ya kemudian waktu konflik di Ambon misalnya, ya itu menguasai wilayah. Dulu waktu tahun 2010 Sofyan Sori menguasai satu wilayah, begitu. Nah, kemudian di Filipina menguasai wilayah juga. Nah, jadi kalau Indonesia tahapan yang sebenarnya yang ada bagi kelompok JI yang
terstruktural adalah masih tahapan menggalang masyarakat. Nah, kekuatan militer yang ada itu adalah kekuatan masih persiapan. Personal-personalnya itu dikirim ke luar negeri dalam rangka untuk melengkapi kewajiban yang mereka yakini dalam surah Al-Anfal ayat 60, ya lakukan persiapan. Dari mereka melakukan persiapan tersebut. Kapan dilakukan aksi? Belum diketahui, yaitu menunggu momen di saat masyarakat terlihat sudah mendukung, di saat masyarakat terlihat sudah semakin banyak yang setuju, ya maka akan ada suatu action dilakukan. Oleh karena itu mereka bukan hanya menggalang masyarakat sipil, mereka juga menggalang masyarakat, mereka juga menggalang aparat. Ya, suatu ketika nanti, ya, ketika kemudian sebagian aparat sudah setuju dengan konsep khilafah, maka akan mulai ada isu untuk mengkudeta. Dan itu sudah terjadi di Timur Tengah, ya. Bagaimana kelompok HTI berusaha untuk melakukan kudeta-kudeta, tapi kemudian mereka gagal. Mereka kemudian tidak memiliki senjata, namun dari para simpatisan, para anggota dan para supporters mereka dari para aparat, itulah yang bergerak, yang kemudian ingin melakukan upaya-upaya kudeta. Ya. Nah, jadi itu adalah rencana mereka. Nah, kemudian kalau kita lihat aksi-aksi bom bunuh diri, saya sendiri pun bingung, ya kan? Memang begitukah cara jihad? Memang begitu cara perang? Saya ini belajar perang, tapi bukan hanya sekadar yang penting berbuat. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya Gus Muhammad berpikir buat apa bom gereja, apa yang ingin dicapai, saya juga bingung. Ketika waktu peristiwa bom gereja pada tahun 2000, saya persoalkan itu kepada anggota teman-teman JI, yaitu Hambali, yang sekarang akan disidang di Guantanamo. Ya, Hambali dan teman-temannya melakukan bom gereja. Saya persoalkan, buat apa bom gereja? Apa tujuannya? Ya, apa ini mendukung untuk kita menegakkan negara? Apa dengan bom gereja membuat masyarakat itu menjadi setuju untuk menegakkan negara? Tidak, begitu. Itu kontraproduktif. Ya, sementara itu juga bertentangan dengan fikih jihad. Ya, di medan pertempuran saja kita tidak bisa merobohkan atau merusak tempat ibadah agama lain. Kenapa sekarang di Indonesia yang bukan tempat konflik mereka kemudian melakukan bom gereja? Ya, alasan mereka karena mereka ingin menciptakan konflik seluruh nasional Indonesia. Ya, memindahkan konflik Ambon antar agama menjadi konflik nasional. Mereka ingin memancing kemarahan umat Kristen dengan harapan umat Kristen kemudian melakukan pembakaran ataupun pengerusakan kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia yang mereka lakukan. Lebih dari 30 masjid saat itu mereka lakukan di seluruh Indonesia. Kita semua tahu peristiwa tersebut begitu. Di berbagai kota. Di malam yang sama, kalau bukan orang yang terlatih, tidak mungkin akan bisa melakukan 30 menyasarkan 30 gereja di kota yang berbeda gitu. Itu semua orang-orang yang pernah di Afghanistan dari kelompok NII yang dulunya saya pernah berada dahulu, yang kemudian mereka bercampur dengan kelompok JI. Ya, saya mempersoalkan hal tersebut. Begitu juga bom Bali. Saya juga mempersoalkan buat apa bom Bali? Ketika tahun 99 Osama bin Laden mengeluarkan fatwa boleh membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja, saya tidak setuju. Ya, karena itu bertentangan dengan fikih jihad. Tetapi Hambali mengatakan bahwa Osama bin Laden adalah mujahid kabir. Kita harus ikut mujahid kabir. Ya, pasti dikelilingi oleh para ulama. Nah, itulah dia perbedaan pendapat dalam soal masalah ya, bom bunuh diri itu adalah bagian dari operasi. Sebenarnya itu tidak diajarkan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam bunuh diri adalah haram. Saya sendiri ya meyakini bahwa bunuh diri adalah haram. Tidak pernah saya ajarkan bunuh diri. Yang saya ajarkan adalah lawan sampai mati, ya, atau memancing musuh untuk membunuh atau menembak ataupun menyerang gitu. Tapi membunuh diri itu tidak. Nah, saya menjawab kata moderator, apakah terdetik untuk membunuh diri? Tidak, kan itu haram. Makanya saya heran, kenapa mereka itu sudah berpikir untuk membunuh diri? Dalam Islam tidak pernah mengajarkan bunuh diri, haram. Dan itu yang mati bunuh diri masuk neraka. Ya begitulah. Tetapi karena mereka menganggap sedang perang, mereka mengatakan kita sedang perang. Perang itu tidak mesti harus konvensional bertemu dua pasukan. Kita sedang cyber war, perang psikologis, ya, perang komunikasi, perang IT, perang. Jadi mereka anggap kita sedang perang.
itulah yang diracuni. Kalau kita menganggap diracuni, tapi itulah yang diberikan keyakinan kepada anak-anak muda bahwa kita sekarang sedang perang, ya begitu. Nah akibatnya ada yang termakan mengatakan bahwa kita sedang perang. Jadi bagi kelompok-kelompok yang sel-sel kecil, mereka tidak punya strategis sampai menegakkan negara. Mereka punya keyakinan lebih baik, yang penting berbuat sesuatu. Aman Abdurrahman yang dihukum mati. Aman Abdurrahman berpesan kepada anggotanya, ya saat ini buktikan imanmu. Ya, bagaimana cara buktikan imanmu? Berbuat sesuatu. Ketika kamu berbuat sesuatu, walaupun dengan menimpuk batu kepada polisi, itu berarti kamu melakukan suatu jihad. Ya begitu. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Ada kelompok-kelompok yang kemudian sudah semakin menyimpang tanpa tujuan dan arah. Ya begitu. Dan mereka sesat. Nah ini yang patut kita luruskan mereka semua. Saya yakin Islam bukan teroris. Islam bukan terorisme. Dan umat Islam bukan teroris. Tapi karena narasumber ini meminta saya menjadi narasumber untuk acara ini, maka saya menyampaikan testimoni. Harapan saya dia akan datang ya kepada Gus Soleh. Undanglah ya orang dari agama lain yang terlibat dalam undang-undang terorisme. Ada di Poso, ada dari orang Kristen yang terlibat dalam undang-undang terorisme. Di Palu ada, begitu. Ya, di Tentena ada, ya di Ambon juga ada. Apalagi kemudian KKB masuk dalam kelompok terorisme. Pasti ada di antara mereka yang kemudian sudah sadar. Ya, undang mereka untuk bicara sehingga tidak terkesan ya hanya Islam yang bicara. Jadi bagaimana ada dari berbagai macam agama. Kemarin dulu berapa tahun lalu, sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu, saya lupa, di BSD juga pelakunya Kristen yang melakukan aksi pemboman di mall begitu. Jadi tanya pada pihak kepolisian narasumbernya, atau mungkin nanti saya bisa menyarankan supaya mereka bisa bicara ya dari sisi sudut keyakinan dan paham mereka. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa sampai, itulah dia masalah yang terjadi pada keadaan di negara kita ini. Karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan dan mereka siap berkorban, siap tidak mendapatkan imbalan. Kita mungkin berpikir, ya masa bodoh sekali ya tidak dapat duit tapi mau bunuh diri. Tapi itulah kenyataan yang ada. Ya karena mereka yakin, yang mereka harap cuma imbalan pahala, yang mereka harap cuma surga. Itu yang mereka yang diberi pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nasir Abbas. Terima kasih kepada Ustaz Nasir Abbas yang telah memberikan jawaban yang panjang dan juga sangat jelas kepada kita semua. Untuk itu satu pertanyaan lagi ya untuk para audiens yang bertanya. Yang ini udah angkat tangan, itu ada Pak Joni Pola. Monggo Pak Joni Pola untuk menyampaikan pertanyaannya, di unmute dulu. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta yang belum mengisi link absensi, silakan untuk isi dulu linknya untuk nanti dapat dibuatkan e-sertifikat. Monggo Pak Joni Pola tuh. Ya, salam sehat. Assalamualaikum, Gus Soleh, monggo, dan narasumber semua. Tetap semangat, salam NKRI, salam Pancasila. Ya, ini jelas suaranya? Oke, jelas, monggo lanjut. Oh, jelas. Ya. Ini yang tadi saya mau bertanya hampir semua sudah dijawab sebenarnya sama Pak Nasir sama Pak Denny juga. Tapi yang menarik bagi saya itu memang judulnya itu dikatakan bahwa cara jitu mencegah teroris kepada mantan teroris, itu kan. Hanya ada satu pertanyaan, ketika cara mencegah teroris yang mantan teroris itu gimana, Pak Nasir? Karena kita tahu memang banyak juga yang mungkin pemikiran-pemikiran mereka masih bisa diadu domba dan bisa juga melabelkan sebagai lambang dari Pancasila. Salah satu yang kita lihat sekarang, ada salah satu partai yang mungkin akan muncul lagi yang masih seperti itu, masih memberikan bahwa mungkin negara kita akan menjadi negara Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, yang belum yang rencana pingin mungkin dari terorisnya ini belum mantan teroris, tetapi yang mungkin sedang mungkin di brainwash sama siapa saja, yang mungkin apa itu orang-orang milenial, kaum yang bisa orang-orang mungkin ekonominya bawah,
itu yang masih bisa direkrut, itu cara mengantar. Gimana Pak Nasir? Itu. Tapi saya akan menggaris bawah dulu bahwa Islam bukan teroris. Pak Nasir luar biasa. Saya banyak melihat beliau di salah satu TV swasta dan mengikuti apa yang dia sampaikan, bahwa memang sudah seperti itu. Bisa jadi Pak Nasir sebagai dengan Pak Sofyan menjadi mentor untuk mencegah hal-hal seperti itu. Pertanyaan saya dua, ketika orang yang sudah masuk ke mantan teroris dan menjadi teroris, cara mencegahnya gimana? Karena bisa juga kalau kita berbicara teroris di era-era milenial ini, mungkin orang-orang yang intelektual saat ini, mereka tidak melakukan tapi bisa memberikan sesuatu edukasi yang bisa memecah belah. Itu. Dan yang kedua yang akan masuk itu. Mungkin di situ saja. Salam semangat Pak Nasir, maju terus untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Pak Joni. Saya langsung jawab ini. Ustaz Nasir. Itu aja. Ustaz Nasir. Siap Pak Habib Jafar. Sebentar sedikit aja Ustaz. Habis soalnya kita nggak pernah jumpa darat sih. Jadi mumpung di sini ya. Jadi moderator mohon maaf nih sedikit saja menyinggung apa yang disampaikan oleh Bung Denny tadi, dari ungkapannya sangat global banget. Jadi seakan-akan terorisme juga ada by design. Oke. Saya sepakat aja, ada yang by design, ada juga memang tumbuh demikian dari mulai zaman Kabil. Cuma yang ingin saya pertanyakan Ustaz Nasir adalah pada zaman saya masih nyantri di pesantren Ngabar, saya pernah digodok leadership basic training oleh PII yang katanya Masumi bercelana pendek. Nah, di situ saya mendengar bahwa Ali Murtopo itu adalah calon khalifah, gitu. Sehingga berkembanglah ada yang namanya koji. Bahkan ustadz ngaji saya di desa waktu SD, waktu TPA itu almarhum, sekarang udah wafat. Itu pengikut NII. Jadi yang perlu saya tanyakan, benarkah koji itu adalah by design Ali Murtopo dan Soeharto? Itu satu. Yang kedua, tadi mengenai pertanyaan tentang tafsir ya. Tafsir. Saya mendapatkan langsung pengakuan dari sahabat dekat saya, gitu kan, yang sekarang nampaknya belum berubah, walaupun sudah masuk ke sistem. Dan saya tanya, kenapa Anda anti pemerintah tapi masuk ke sistem? Dia bilang, ya biar untuk mempercepat pembusukan pemerintah ini, gitu. Nah, beliau ini aneh, Ustaz. Aneh, dia punya 2 KTP. KTP pertama adalah pimpinan ustadz, pimpinan sebuah partai. Waduh, ustadz tampilannya. KTP yang kedua adalah sebagai pimpinan orkestra Tarling, pakai kacamata segala macam gitu. Nah, cuma yang saya bingung Ustadz adalah beliau berkeyakinan bahwa kita ini masih makiyah, masih kondisi makiyah, belum madaniyah. Jadi boleh minum minuman, boleh zina, boleh apa. Jadi bukan hanya mengambil harta dari non-organisasi mereka, tapi juga karena ini negara kita belum madaniyah, karena masih makiyah, ya masih dimaki-maki ya. Seperti itu. Jadi itu aja Ustaz, 2 pertanyaan. Pertama, karena waktu kita sehingga saya jawab dulu. Itu masih Habib Jafar dan Pak Joni. Pertanyaan Pak Joni, singkat saja saya jawab gini. Pertama, bagaimana mencegahnya itu kita libatkan mantan teroris ini, dilibatkan, berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan, begitu ya. Jadi masyarakat melibatkan mereka berbagai macam kegiatan kebangsaan. Alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak yayasan ataupun lembaga yang dibentuk oleh para mantan-mantan napi kasus teror. Ya seperti di Jakarta itu ada Forum Komunikasi Alumni Afghanistan, kemudian di Bogor, Sentul ada Kumpul Watan Indonesia, kemudian ada di Bekasi namanya The Bintal, lalu di Semarang adanya Persadani, di Solo ada Gema Salam, di Sumatera ada namanya Jalin Perdamaian, kemudian di Jawa Timur adanya Yayasan Lingkar Perdamaian, di Makassar juga ada, Kalimantan juga ada, begitu. Jadi ini di antara lembaga-lembaga ataupun yayasan dibentuk oleh para mantan napi dan mereka diberdayakan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kebangsaan. Karena itu di antara lain untuk mencegah mereka supaya tidak terlibat lagi atau kembali pada jaringan lama. Bagi yang kemudian yang masih mau terlibat pada jaringan lama, tunggu waktunya ya ditangkap lagi. Ya karena memang itu kita negara hukum, ya kan, ada hard approach dan ada soft approach.
Soft approach itu tadi kita lakukan pendekatan, kita ajak mereka berpartisipasi. Hard approach mereka bikin lagi, tangkap lagi, begitu. Kasih lagi vonis yang lebih lama, begitu. Nah, kepada masyarakat publik, ya itu namanya kontraradikalisme. Pemerintah juga melakukan pembekalan kepada para remaja, baik tingkat sekolah dan juga kepada masyarakat umumnya, begitu. Itu supaya mereka mendapat bekal, ya bahwa ada orang-orang yang punya pemahaman ini sebaiknya dihindari, begitu Pak. Alhamdulillah. Seperti apa yang kita lakukan ini juga bagian daripada untuk membuat kesadaran. Semoga yang hadir di sini menjadi penyambung lidah. Kita bisa ingatkan kepada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang lain, tetangga-tetangga, ya dari apa yang kita dapatkan di sini. Gitu. Kepada Habib Jafar, alhamdulillah, ya Habib Jafar, begitu. Komji, Komando Jihad, ya Ali Murtopo, begitu. Ya saya pertama wallahu a'lam. Kalau ditanya apakah itu rekayasa atau tidak, ya wallahu alam. Tapi yang jelas ya orang-orang yang kemudian terlibat itu nyata terlibat, begitu. Mereka terpancing dari kelompok NII yang kemudian terbawa untuk tampil. Nah, begitulah. Ibaratnya yang sembunyi kemudian menjadi terlihat, begitu. Coba nggak ada komji, nggak terlihat orangnya, begitu kan? Ya. Mungkin itu strategis dari aparat, bagaimana membuat mereka menjadi tampil, ya begitu. Artinya bahwa ya jikapun itu memang direka, tapi adalah untuk mengungkap mereka yang bersembunyi, sehingga akhirnya muncullah terlihat rupanya masih ada orang yang berpaham seperti itu. Aksi pemboman bukan baru-baru ini setelah peristiwa bom gereja tahun 2000. Dari tahun 85 sudah ada. Kalau Bapak Ibu ingat ya di tahun 85 ya bom BCA di Jakarta, bom Borobudur, bom Istiqlal itu masih tahun 80-an ya begitu. Tapi karena memang tidak ada undang-undang terorisme, mereka tidak disebut terorisme. Bom gereja itu tidak disebut terorisme karena belum ada undang-undang terorisme. Jadi dikenakan undang-undang darurat pada tahun 2000 ya begitu. Dan saat itu tidak diungkap jaringan tersebut, padahal jaringannya sudah jelas. Kepolisian hanya mengungkap pelakunya saja, tidak mengungkap jaringan. Setelah peristiwa bom Bali baru diungkap jaringannya, maka terungkaplah kelompok di balik peristiwa tersebut. Gitu. Kemudian ya pertanyaan yang kedua tadi itu, Gus sedikit, Habib, yang kedua tadi Gus, agak lupa saya. Suaranya tentang kondisi makiyah, jadi tafsiran makiyah ya tuh ini ya betul itu ada orang itu pahamnya orang NII, saya paham dulu ada yang berpaham seperti itu. Jadi NII setelah peristiwa Pagar Betis tertangkapnya Kartosurya pada tahun 62 ya kelompok NII itu berpecah-pecah jadi berbagai macam faksi-faksi begitu. Ada di antara mereka kemudian berpaham ya negara Islam Indonesia yang dibangun oleh NII itulah Madinah, negara Madinah, begitu. Tapi dikala kemudian jatuh karena dijajah oleh NKRI, karena mereka meyakini NKRI menjajah NII, ya begitu. Jadi turunlah status Makkah menjadi status Makkiyah. Ketika status Makkiyah, maka ya kita tidak perlu lagi sholat, puasa, ya karena itu semua kewajiban yang disyariatkan setelah pada waktu zaman Madaniyah begitu. Nah itu paham sesat, paham keliru. Kalau misal ada orang yang berpaham tersebut itu sudah menyimpang dari Islam. Yang kita yakini ya dari pendapat para jumhur ulama ya kita melanjutkan syariatnya Madaniyah begitu. Tidak mungkin kembali kepada Makkiyah ya. Jadi paham yang dipercaya oleh orang NII yang kemudian sekarang masuk disebut sebagai dalam partai politik, ya itu adalah paham yang sesat. Dan saya temukan itu orang-orangnya, ya dari kelompok NII. Ya saya tanya kenapa nggak sholat? Kita Makkiyah. Kenapa kamu nggak puasa? Kita masih zaman Makkiyah, begitu. Ya itu kelompok sesat. Ya kita sebut aja. Ya menyimpang dari syariat. Terima kasih. Saya kira sudah jam 4 lewat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya boleh, Set? Sudah banyak sekali statement-nya itu. Ya, closing statement-nya adalah kita harus istiqomah menjaga NKRI tetap damai ya dan kita ingin hidup bersama dengan berbagai macam suku bangsa. Mari kita jaga ya negara yang tercinta kita ini. Terima kasih.
Terima kasih pada Ustadz Nasir Abbas yang telah memberikan banyak sekali pengetahuannya dan juga pencerahan kepada kita semua. Terima kasih Ustadz, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terus selanjutnya Bang Denny Agil boleh untuk memberikan tanggapan dan juga pemantapan terhadap webinar kita pada siang hari ini sampai sore hari ini, dan mungkin juga khususnya untuk memberikan solusi konkret apa nih yang perlu dijalankan oleh pemerintah dan juga masyarakat sipil hingga akar rumput, supaya tips-tips yang tadi diberikan oleh Ustadz Nasir Abbas dan juga oleh Ustadz Sofyan Syawari dapat diterapkan ke seluruh lapisan masyarakat. Monggo Bang Denny Agil. Di unmute dulu Bang Suaranya Denny. belum tuh, suaranya Iya, belum. suaranya Bang Denny. Jangan terlalu filosofi, Mas Denny. Jangan terlalu global ya. Monggo Bang Denny. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin saya mau melihatnya dari ini yang lain ya, tapi dari perspektif mungkin orang-orang muda ya. Jadi yang harus kemudian dijaga, menurut saya, jadi kan kalau kita melihat sesuatu kan ada hukum kausal ya, sebab akibat ya. Ini kan sebetulnya ada akses ya, ada akibat, kira-kira begitu. Tapi kita juga harus lihat sebab. Jadi yang pertama itu saya lihat yang kemudian saya lihat dengan mata kepala sendiri yang kemudian saya anggap menjadi berbahaya adalah sebetulnya saat ini adalah bagaimana tentang orang-orang muda di Republik ini. Orang-orang muda itu artinya adalah orang-orang yang masuk pada dewasa awal ya, remaja sampai dengan dewasa menengah, artinya pada tingkat mungkin mulai SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi misalnya. Artinya di sini itu kan masih mencari jati diri, kira-kira begitu. Nah, karena masih mencari jati diri, maka segala akses informasi bisa diterima, diserap, kira-kira begitu. Bahkan sekarang kan kita punya medsos yang begitu sangat meluas, bahkan kita bisa buka akses YouTube yang begitu sangat mudah, kira-kira begitu. Dan itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, kira-kira begitu. Nah, yang jadi soal adalah ketika misalnya kemudian edukasinya tidak ada. Begitu ya. Artinya di sini kan sebetulnya harus ada pembinaan. Juga kemudian hal-hal yang bersifat preventif gitu. Artinya pencegahan misalnya. Dan yang paling kemudian saya pikir agak kemudian betul-betul kecolongan adalah ketika misalnya adalah di perguruan tinggi. Nah, ini sebagai sebuah catatan. Bahkan di perguruan tinggi negeri di Republik ini, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, itu sudah terinfluence paham-paham radikal, dan itu begitu mudah kita bisa menemukannya. Dan ini sebuah soal menurut saya. Artinya di masa lalu mungkin hanya maaf ya, artinya dalam tanda kutip pada dimensi-dimensi tertentu, karena misalnya kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, kurangnya bimbingan, kurangnya apa yang disebut sebagai akses-akses yang kemudian memang semestinya bisa diterima dan semestinya tidak boleh diterima. Tapi justru hari ini kita punya soal. Persoalan kita justru di perguruan tinggi negeri. Artinya harus bisa mencetak orang-orang yang kemudian memang tough, yang kemudian bisa kemudian memang berpaham, yang kemudian keindonesiaan secara mumpuni begitu. Tapi kemudian justru terpapar oleh radikalisme, terpapar oleh intoleransi, terpapar oleh hal-hal yang bersifat kekerasan. Nah, ini jadi sebuah soal, dan soalnya adalah kemudian ini sudah menjadi gulungan-gulungan, dan ini sudah panjang, artinya bukan 1 tahun 2 tahun, tapi saya melihat itu adalah pasca reformasi ya. Pasca reformasi ini menjadi sebuah gulungan-gulungan, karena kalau di masa itu kan zaman Pak Harto itu kan memang di press betul, artinya kan memang di kampus itu kan ada NKK BKK begitu ya, normalisasi kehidupan kampus. Jadi memang di kampus tidak boleh berpolitik dimanapun, siapa berpolitik dihabisi, kira-kira begitu. Tapi kemudian ketika ini pintu ini dibuka pasca reformasi, tapi kemudian justru ini dimainkan oleh pihak-pihak intoleran, pihak-pihak yang kemudian mencoba meracuni lah, saya langsung sebut aja meracuni generasi muda yang harusnya memang itu kan sebetulnya bibit-bibit unggul ya. Artinya teman-teman yang sudah diedukasi di perguruan tinggi, ya, utamanya perguruan tinggi negeri, justru itu terpapar.
itu begitu mudah ya. Tadi kalau dibicarakan bahwa ada terpapar paham radikalisme dan seterusnya, itu justru lewat rohis misalnya di perguruan tinggi. Dan saya ingat sekali gitu ya, bagaimana kemudian ini begitu mudah sebetulnya menemukannya, tidak perlu pakai BIN atau pakai biro-biro intelijen khusus negara misalnya. Tapi ini sebetulnya bisa dengan kasat mata, dan itu begitu vulgar gitu loh. Rohis ini, saya nggak bilang semua rohis, tapi ada banyak sekali gitu ya gerakan-gerakan itu, utamanya di perguruan-perguruan, bahkan juga di perguruan tinggi swasta yang justru dia bonafit gitu, yang kuliahnya harus bayar mahal, dan di situ mencetak orang-orang yang bahkan dari fakultas-fakultas yang pilihan seperti kedokteran, teknik, dan ini jadi sebuah hal yang kemudian saya pikir harus ada penanganan serius, harus ada pembinaan serius. Karena kenapa? Karena mereka inilah SDM ini bahan baku. Gitu. Ini orang-orang yang nantinya akan menjadi tonggak-tonggak penerus, kan regenerasi pasti terjadi, gitu. Karena itu sebuah keniscayaan kehidupan. Nah, jadinya saya pikir di sini perlu sebuah hal yang serius bagaimana menanggulangi ini. Itu yang pertama, itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Ya, artinya tempat-tempat ibadah ini kalau dulu kita, ya saya langsung sebut aja di perkotaan gitu ya, kita mudah untuk menemukan misalnya masjid yang berkultur Islam Indonesia seperti NU misalnya, mudah ditemukan. Masjid-masjid Muhammadiyah mudah ditemukan. Tapi sekarang kita harus terbuka lah gitu ya. Kita kan satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Sekarang DKM-nya sudah modelnya Ikhwan Muslimin gitu. Modelnya udah itu tadi kalau dibilang Wahabi gitu. DKM-nya ini loh, ini harus ini karena inilah yang ini sering sekali sampai hari ini kok masih ada penceramah-penceramah bahkan berkegiatan yang kemudian ini di masyarakat, terutama di kota-kota besar ya, di perkotaan, masjid-masjid DKM yang banyak sekali masjid-masjid NU yang sudah sekarang DKM-nya bukan jadi masjid NU, tapi udah jadi masjid-masjid yang berkultur seperti yang sangat berfatsun kepada Saudi misalnya. Nah, ini penting. Karena kenapa? Ya mungkin kalau mungkin kalau di pesantren kita bisa jaga Indonesiaan gitu, insya Allah gitu ya. Tapi yang jadi soal kan ketika di perkotaan. Karena kenapa? Karena di sinilah gitu loh pentingnya pertarungan itu yang sesungguhnya. Kalau menurut saya begitu. Artinya bagaimana sering sekali begitu ya. Cuma karena biasanya pada saat sholat Jumat begitu ya, cuma kan karena saat sholat Jumat itu kan satu arah, jadi nggak bisa kemudian bertanya atau apapun, kan harus diam begitu. Jadi di situ banyak provokatif, banyak kemudian sangat kalau menurut saya ya begitu vulgar sebetulnya. Nah ini negara sebetulnya harus hadir, pembinaan harus hadir, dan kemudian juga teman-teman yang kemudian memang konsisten gitu ya untuk soal-soal kayak gitu. Bahkan saya pernah itu sampai masjid itu saya gembok gitu loh, karena sangat intoleran gitu. Walaupun akhirnya harus saya buka karena itu kan tempat ibadah itu sekian tahun yang lalu gitu misalnya. Nah, artinya ini penting gitu ya. Ini penting. Karena kenapa? Karena kita kan akan hidup kan selama-lamanya di sini, dan nanti akan kita wariskan pada generasi penerus. Nah, inilah pola-pola preventif untuk pencegahan intoleransi dan paham radikal pun terorisme begitu. Nah, ini saya pikir harus kita open mind gitu ya, buka mata, buka telinga, dan kemudian serius. Saya pikir cuma serius. Kalau nggak serius nggak bisa. Ini nggak bisa cuma maaf ya. Kan banyak yang kemudian bisa bernarasi, tapi dalam prakteknya maaf sangat minimum gitu. Dan itu terjadi. Artinya bagaimana pertarungan pada tingkat masyarakat gitu ya. Itu tidak dimenangkan, bahkan tidak diupayakan. Nah, saya pikir ini harus ada mungkin divisi khusus lah yang kemudian bukan kemudian seperti Densus 88 gitu yang kemudian nangkep teroris, bukan, tapi dia lebih kepada bagaimana penggunaannya, kira-kira begitu. Nah, soalnya apa?
Nah, ini Mungkin harus sekalian closing statement Bang Denny, mohon maaf karena oke. waktunya udah jam. Closing statement saya adalah yang pertama ini penting, bahwa kita itu adalah satu bangsa, satu tanah air, satu negara, satu republik, gitu ya. Kita bukan sebentar, kita bukan numpang atau kontrak atau kos atau apa. Kita selama-lamanya, karena kita ini memang bangsa Indonesia, gitu ya. Moyang kita dari leluhur tanah apa dari zaman Majapahit, zaman Mataram itu memang sudah di sini begitu. Jadi kita harus serius di dalam soal-soal yang bersifat demikian. Karena nanti kalau sudah betul-betul kecolongan, saya pikir akan ada penyesalan yang tidak berakhir. Kita harus pakai pakai hati. Karena saya pikir agama itu menghaluskan hati, menghaluskan kata, menghaluskan perilaku, dan melembutkan kolbu, kira-kira begitu. Dan yang paling penting bertanggung jawab dan berintegritas. Kita kangen sekali, karena kita nih di Indonesia itu kita jujur aja kita kurang panutan, kita tuh kurang contoh, karena yang mencontohkan orang sedikit. Kenapa? Karena ya itu tadi kan saya bilang di awal, hari ini kapitalisme sudah menguasai kita semua begitu. Nah, artinya kalau kita punya idealisme, punya moral, punya ideologi, punya ketuhanan, inilah yang harus kemudian terpanggil untuk melakukan kegiatan hal serius. Karena apa? Karena nggak ada yang gede kalau nggak ada yang kecil. Jadi yang kecil ini dulu yang harus. Siap. Berarti kita juga harus langkah-langkah kecil seperti itu ya Bang Denny ya, langkah kecil secara serius untuk menciptakan hal-hal yang besar. Betul, pembinaan yang penting. Nah, soal-soal kayak webinar ini penting, sebesar sekecil apapun harus kita lakukan karena inilah pasien kita pada bangsa. Oke, siap. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Denny Agil yang telah memberikan pemantapannya dan juga closing statement-nya. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Habib Jafar Shodiq untuk memberikan closing statement, Bib. 1 menit, Bib, sebelum nanti ada kesimpulan oleh Gus Saleh. Monggo, Bib. Halo, tes. Masuk? Oke, masuk. Puisi atau apa nih, Bib? Closing statement-nya, Bib? Puisi nggak ada Ya, kan? Enggak. Closing statement aja. Siap. Apapun sukunya kita, apapun agamanya kita harus sama-sama menyatukan irama hati, yakni cinta. Karena dengan cinta, maka terjadi open mind. Dengan open mind, maka kita dan generasi terhindar dari intoleran. Karena terhindar dari intoleran, maka kita terhindar dari terorisme. Jadi, solusinya yang saya tawarkan adalah mari sama-sama satukan cinta. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya enggak puisi, tapi masih ada irama-iramanya khas puisinya. Terima kasih pada Habib Jafar Shodiq. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan akhir yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta yaitu Gus Soleh Emjad. Sekaligus akan memimpin doa penutup kita pada webinar hari ini. Kepada Gus Soleh Emjad kami persilakan. Ya. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua narasumber, wabil khusus kepada akhi fillah Ustadz Nasir Abbas di sela-sela kesibukannya mengikuti webinar ini hingga akhir. Dan juga Ustadz Sofwan Sauri, sebenarnya harapan besar bisa menjawab pertanyaan daripada para peserta, akan tetapi karena ada kesibukan lain. Dan juga kepada Abangda Stansius Rianta yang tadi menyampaikan ataupun sebagai keynote speaker, beserta Bang Denny yang mana memberikan pemikirannya secara filosofis kan gitu. Dan juga Ustadz ataupun Arifillah Habib Ja'far, semuanya apa yang disampaikan oleh para narasumber sangat penting buat kita semuanya sebagai pemilik bangsa dan negeri ini. Semoga webinar ini dapat sampai kepada pemangku jabatan bahwasanya kondisi bangsa kita
atau negara kita, mungkin negara yang lainnya, di era globalisasi saat ini banyak sekali rintangan-rintangan, hambatan-hambatan untuk memperkuat dan memperkokoh jiwa nasionalisme itu. Di samping kita dihadapkan kebebasan daripada era globalisasi yang ada di internet ini, sehingga isme-isme masuk. Indonesia yang kebetulan mayoritas beragama Islam, maka baik itu dari kelompok ideologis yang menginginkan mengubah negara ini menjadi negara agama, itu cukup sangat mempengaruhi media-media sosial yang ada. Tetapi mereka tidak sendirian. Ada orang yang berkepentingan agar Indonesia ini hancur, agar Indonesia ini terbelah, agar Indonesia ini kacau. Sehingga gerakan-gerakan yang tidak menghendaki Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya ini, mereka dorong dengan berbagai kekuatan, dengan tangan yang tidak tampak. Baik melalui media maupun pendanaan-pendanaan yang ada oleh kelompok-kelompok kapitalis hitam. Ingat, para kapitalis ini tidak punya agama. Agama mereka hanyalah uang dan keuntungan. Di Indonesia, yang kebetulan mayoritas Islam, dan ada kelompok kecil yang hendak merusak keutuhan bangsa ini dengan topeng agama, mereka menggunakan kekuatan kecil ini agar bisa membesar. Di samping kita juga dihadapkan kelompok atau generasi muda kita yang hedonis. Ada kelompok generasi kita yang liberalis. Ada kelompok generasi kita generasi cuek. Ini semuanya tantangan yang dihadapi generasi milenial kita, dan kita sebagai orang tua harus sama-sama mengantisipasinya sedini mungkin. Caranya bagaimana? Wahai kalian-kalian, orang-orang yang katanya baik. Wahai kalian-kalian yang katanya cinta NKRI dan Pancasila ini, janganlah diam. Saat ini adalah perang proxy war, perang pemikiran, perang media sosial, perang yang mana musuh tidak tampak, tidak datang di hadapan kita. Tetapi mereka datang melalui pencucian otak yang tanpa kita sadari, ataupun generasi kita tahu-tahu sudah tidak mencintai Pancasila kita, tahu-tahu dia seakan-akan hijrah. Orang tua senang melihat anak ahli ibadah, ternyata di dalam ibadah tersebut mereka justru membenci bangsa dan pemerintahannya yang sah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Bachtiar Nasir khususnya tadi, yang mengikuti webinar sampai terakhir ini, memang betul bahwasannya teroris ini tidak beragama. Seperti COVID. Jadi menempel kepada siapapun. Kebetulan Gus kenalnya sama Ustadz Nasir Abbas dan juga Ustadz Sofyan Sauni, dan juga ada beberapa teman yang ex-teroris dan juga ex-radikalis Muslim. Ada beberapa dari agama yang lain yang memang patut kita hadirkan. Bahwasannya teroris ini seperti benalu, menempel di mana saja. Baik juga kepada orang-orang yang ateis sekalipun. Tujuannya tidak ada lain menebar teror. Dan juga yang sangat menarik tadi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasir Abbas tadi, bahwasannya pernah bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang mengebom gereja.
yang mana di dalam ajaran Ustadz Nasir Abbas sendiri itu tidak ditemukan. Mengapa itu dilakukan? Nah, ini tersibak rahasianya. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Mereka tujuannya adalah apa? Agar membuat suatu bentuk kekacauan. Dengan dibomnya gereja ini, diharapkan orang-orang Kristen supaya marah kepada umat Islam. Begitu terjadinya suatu bentuk kekacauan, nah mereka masuk di dalam wilayah kekacauan ini untuk mengubah sesuai dengan harapan dan tujuan mereka, yaitu menegakkan dan mengubah negara Indonesia sesuai dengan harapan daripada guru-gurunya yang dulu, Kartosurwiryo dan teman-temannya, yaitu kelompok-kelompok DITII ataupun NII. Maka dari itu, kami minta kepada semua para tokoh agama, jika sekiranya ada pengeboman tempat ibadah, jangan sampai, ya terus terang, siapapun yang agamanya, tempat ibadahnya itu dirusak, pasti marah. Ini tidak ada lain, tiada bukan. Adalah kerjaan para provokator bangsa yang diharapkan adalah imbas balik. Gereja dibom, gereja dirusak, supaya orang Kristen marah, membalas, merusak, atau ngebom kepada masjid. Atau juga di wilayah Indonesia Timur, ini bisa juga terjadi. Masjid dibakar ataupun dibom, supaya orang Islam marah, sehingga gereja dibakar ataupun dirusak. Karena yang mereka harapkan adalah kekacauan pada bangsa ini. Begitu kacau, mereka mengambil alih seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, baik itu di Suriah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kita sebagai rakyat tidak memegang kekuasaan, tidak memegang senjata, tidak memegang tentara. Yang memegang kebijakan dan memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat. Menghadapi kondisi semacam ini, harus ada langkah-langkah yang ada saat ini lebih ditingkatkan kembali. Jangan sampai seperti apa yang kita dengar tadi dari para narasumber eks-teroris ini. Mereka tidak ada future, tidak pengen jabatan dan lain sebagainya, tidak takut mati dan sebagainya. Otaknya sudah dicuci. Target mereka adalah surga, target mereka adalah ridhonya Tuhan. Dengan bahasa serta tafsiran yang gagal paham semacam itu. Bagaimana virus pemikiran ini agar tidak menyebar kepada generasi kita? Sementara penyebarannya itu ada di media sosial. Nah, di sini apa yang telah dilakukan dengan apik oleh Kapolri kita yang baru dengan konsep polis virtual, hendaklah jangan diwacanakan. Berkali-kali Gus sampaikan dengan tidak bosan. Karena kuncinya yang bisa mencegah ini adalah yang memiliki kekuasaan, yang bisa mengakses dan menjebol serta menutup internet, itu adalah pihak penguasa, dalam hal ini aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Apa yang diharapkan di dalam kampanye waktu polis virtual ini? Hendaklah kepolisian ini saat ini tugas sangat berat. Bukan hanya sebagai keamanan buat negara ini, tetapi membantu konflik. Tetapi harapan kami, hendaklah jangan dengan konflik ini, kelompok-kelompok yang hendak merusak bangsa ini melalui media sosial hingga terabaikan. Bagaimana di dalam kondisi konflik semacam ini, polis virtual justru lebih diaktifkan karena mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saat ini banyak kita temui ceramah-ceramah yang mana tidak mempercayai konflik, tidak mendukung adanya vaksinasi dan lain sebagainya.
Ini sangat membahayakan. Ini adalah program strategis, program utama saat ini pemerintahan Presiden Jokowi. Ini ada yang hendak menggagalkannya. Yang bisa menghentikan ini adalah polis virtual. Bagaimana konten-konten yang membenci kepada pemerintah, yang mengadu domba, yang mana program strategis seperti vaksinasi, dan pencegahan COVID ini melalui masker dan sebagainya, apabila ada konten-konten yang membuat masyarakat bingung, membuat masyarakat tidak percaya dengan ceramah-ceramah yang berbaju tokoh agama, ya mungkin Ustadz lah kan begitu, hendaklah segera ditutup. Jangan sampai ini menyebar. Gus lihat yang nge-like, yang membuka konten tersebut puluhan ribu. Ini kan bahaya. Ratusan triliun uang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi, untuk mencegah agar COVID ini tidak menyebar, agar COVID ini segera berlalu. Tapi ada sekelompok orang melalui konten-konten yang ada memfitnah, mentidakbolehkan, membuat masyarakat bingung dengan ujaran-ujarannya yang ada. Dan yang terakhir, di Indonesia ini sudah bisa dikatakan pasar bebas Ustadz. Kenapa Gus katakan demikian? Asal orang sudah bisa ngajar Iqra saja sudah dipanggil Ustadz. Orang baru masuk Islam menyampaikan perihal dia kenapa masuk Islam, ceramah 1-2 kali sudah dipanggil Ustadz. Dan yang ngeri lagi, banyak orang-orang yang dipanggil Ustadz, tetapi bukan memberikan pencerahan. Justru yang ada memberikan provokasi. Dan kalau tidak ada tindakan tegas daripada pemerintah kepada orang-orang yang ngaku Ustadz ini, padahal Ustadz ini ataupun ulama ini adalah sebagai moral force, kekuatan moral pada bangsa ini. Aparat penegak hukum, power force. Nah, saat ini banyak yang ngaku-ngaku dirinya Ustadz bukan menjadi moral force, tetapi menjadi provokator force. Kekuatan provokasi. Kekuatan di dalam apa? Topeng agama di dalam kekuasaan ataupun politik. Nah, ini juga harus yang bisa menyelesaikannya adalah yang memegang kekuasaan. Bagaimana caranya? Ayo, apa yang telah didengungkan oleh Kementerian Agama dan Kapolri yang baru, didukung oleh Kapolri yang baru, dengan adanya moderasi beragama dan juga adanya penceramah bersertifikat seluruh penceramah agama, jangan hanya diwacanakan, segera diwujudkan. Bagi orang-orang yang benar-benar Ustadz, benar-benar cinta NKRI dan Pancasila, benar-benar memiliki ilmu dan benar-benar dari pesantren, sama sekali tidak akan ada keberatannya. Tetapi kalau ini dibiarkan, Gus sangat sedih. Dikirimi teman-teman konten, Gus ini bagaimana? Gus mohon pencerahannya. Kadang Gus capek sendiri menjelaskan kepada teman-teman konten-konten yang mana disampaikan yang katanya namanya Ustadz, tetapi isinya bukan moral force, tetapi menjadi provokator force. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati Gus bisa bagaimana menjawab dari satu persatu dan meluruskan, mencerahkan daripada konten-konten semacam ini. Apa daya, Gus bukan siapa-siapa.
Hanya anak bangsa yang cinta akan kedamaian pada bangsa ini. Hanya anak bangsa yang kepingin bisa mewujudkan harapan future daripada founding father kita, yaitu terwujudnya Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Semoga kata penutup dan harapan kami ini bisa didengar oleh pemangku jabatan agar polis spiritual sekali lagi segera benar-benar diaktifkan konten-konten yang menyebar ujaran kebencian, baik itu kebencian kepada sesuku lain ataupun kebencian kepada yang banyak itu kebencian antar agama. Hendaklah konten-konten tersebut dengan polis spiritual ini ditutup. Dan yang kedua, ayo bapak-bapakku yang jadi menteri yang memegang jabatan dalam hal ini, yang telah menyerukan adanya sertifikasi atau sertifikat para penceramah seluruh agama, hendaklah segera diwujudkan, jangan hanya diwacanakan. Karena apa? Indonesia sudah jadi pasar bebas para ustadz. Siapapun bisa ngaku ustadz di Indonesia ini. Ya, kalau orang ngaku pakai baju coklat saya polisi, ditangkap nggak? Ditangkap. Apalagi pakai baju doreng, ngaku TNI, wah langsung benyok semuanya, dibawa ke Denpom situ, ya kan? Lah ini banyak sekali, hanya orang bersurban, ngerti alif bata, menjadi penceramah, monggo boleh saja. Tetapi ceramahnya isinya ujaran kebencian, adu domba, dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya adanya penceramah yang bersertifikat. Sehingga benar-benar dia itu penceramah yang berilmu atau hanya minal jinnati wan nas. Manusia badannya, tapi hatinya jin. Dia berkoar-koar dengan baju ustadz untuk mengadu domba sesama anak bangsa di Indonesia ini. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Kalau ada kebenaran dan kelebihan daripada acara webinar Agama Cinta ke-40 ini, semata-mata campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila ada kekurangannya dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif dan lemah, tidak ada kata kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua narasumber dan juga moderator, tetapi moderator tadi suaranya nggak bisa keluar, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Nurul, operator yang merangkap sebagai moderator. Salam dari kami, apabila ada seumur di ladang burilah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di acara webinar Agama Cinta edisi ke-41. Dari kami, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Agama Cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain guys. Ya. Tadi udah doa pembuka. Yuk. Oke, dengan adanya kesimpulan akhir dari Gus Soleh, maka berakhirlah kebersamaan kita pada hari ini. Untuk doa Foto penutup, bersama, Habib Jafar. Oh, foto bersama. foto dulu apa doa dulu? Ya, foto dulu. Oh, foto dulu. Mumpung masih 50 orang, ya. Oh, siap. Oke, bagi para peserta, boleh diaktifkan kameranya. Dan bagi yang belum mengisi link absensi, silakan untuk diisi. Jangan lupa ya. Oke, diaktifkan fotonya, videonya. Ibu Sunarti belum aktif videonya, Bang Benjamin Birma, Pak Michael Bahame juga belum. Oke, siap. Akan saya screenshot. 1, 2, 3, jangan lupa senyumnya. Oke, kan saya kirim di grup Agama Cinta sebentar.
Oke, untuk selanjutnya ada 2 slide ya. Ada 3 slide ya. Boleh diaktifkan videonya. Nah, Pak Paulus itu udah aktif videonya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ibu Kartini kayaknya lagi di lagi jalan-jalan di Hong Kong nih. PPKM, Bu. Ada PPKM nggak di sana? Boleh, slide terakhir. Diaktifkan videonya. 1, 2, 3. Wah, Pak David Simanjuntak tak jempolnya mantap. Oke, monggo kepada Habib Jafar Shodiq bin Yahya untuk memimpin doa penutup. Monggo, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, duhai Sang Maha Pemberi cahaya, anugerahkanlah pada hamba cahaya cinta, pada rasional hamba, pada hati hamba, sehingga hamba melahirkan generasi-generasi yang berpikiran, bertindak, dan berkata-kata penuh cinta. Duhai Sang Maha Cinta, kami bersyukur atas negeri ini, maka jadikanlah kami dan generasi kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri negeri ini dengan senantiasa menjaga kedamaian. Duhai Sang Maha Cinta, janganlah jadikan kami dan generasi terbius oleh virus-virus intoleran. Jauhkanlah segala bisikan-bisikan untuk saling bermusuhan. Namun tiupkanlah rasa kasih sayang kepada kami, sehingga kami saling berkasih sayang, sehingga negeri ini tetap damai, dipenuhi dengan kecintaan. Kecintaan kepada negeri ini adalah kecintaan dalam menjaga kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Habib Jafar Shodiq yang telah memimpin doa, dan dengan ditutupnya webinar kita dengan doa dari Habib Jafar, maka berakhirlah kebersamaan kita mulai dari siang sampai sore hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan aman dari segala bentuk penyakit, baik penyakit yang zahir maupun penyakit hati. Dan tentunya sesuai tema pada hari ini, yaitu kita semua dapat terbebas dari virus terorisme ataupun hasutan untuk menjadi teroris, dan minimal kita semua menjadi pelopor kepada saudara kita semua untuk pelopor toleransi, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk cek channel YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official, karena webinar kita saat ini akan diupload di channel YouTube tersebut. Jangan lupa untuk klik, like, share, dan juga subscribe, dan sebarkan ke semua teman-teman kita semua. Untuk itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Terima kasih banyak, Gus Soleh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua.